Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi, materi IPA kelas 9 semester 2. Anak-anak, pernahkah kamu makan tempe atau makan produk olahan dari tempe? Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat dalam ragi. Jika kamu perhatikan struktur tempe, kamu akan menemukan benang-benang putih. Benang-benang putih tersebut disebut sebagai hifa. Hifa merupakan tubuh jamur yang keberadaannya itu dapat menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk tempe. Nah, tempe adalah salah satu produk dari bioteknologi karena dalam proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme. Selain tempe, apa saja makanan sehari-hari yang dapat digolongkan ke dalam bioteknologi? Apakah produk bioteknologi hanya berupa makanan saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari bab bioteknologi dengan penuh semangat. Kita mulai dari pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya hidup, dan teknologi yang artinya cara untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan masalah. Jadi, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme lain untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga mensejahterakan kehidupan manusia. Bioteknologi mulai berkembang sejak tahun 1857 setelah seorang ilmuwan yang bernama Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi berkembang menjadi bioteknologi modern. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini lebih memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan barang dan jasa. Tekniknya masih sederhana dan biayanya relatif murah. Bioteknologi konvensional itu produknya sudah tidak asing lagi bagi kita, misalnya tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern ini melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Jadi, bioteknologi modern itu lebih kompleks, membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, teknik rekayasa genetika atau sering disebut sebagai DNA rekombinan ini adalah proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme yang lain. Atau dengan kata lain, ada rekomposisi dari gen, ada manipulasi dari gen. Nah, organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya itu dinamakan organisme transgenik. Contoh produk dari bioteknologi adalah dihasilkannya semangka tanpa biji. Dan masih banyak produk-produk yang lain, diantaranya kultur jaringan, kemudian cloning, hormon insulin, dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas di video berikutnya. Nah, pada video ini hanya akan dibahas bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional bisa dimanfaatkan dalam bidang pangan, lingkungan, dan kesehatan. Dalam bidang pangan, misalnya pembuatan yogurt dari bakteri Lactobacillus bulgaricus. Pembuatan tempe dari bakteri Rhizopus oryzae. Kita lihat sekali lagi. Nah, ini ya, yogurt dari susu bahan bakunya dibantu oleh Lactobacillus bulgaricus.
Lalu bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Yang lain, pembuatan tape dengan menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae dan nata de coco dengan menggunakan Acetobacter silinium. Kemudian dalam bidang yang lain, dalam bidang lingkungan, ini ada bakteri Thiobacillus ferrooxidan. Ini dimanfaatkan untuk memisahkan logam dari bijinya. Ada yang lain juga, ada Pseudomonas sp. Ini dimanfaatkan untuk mengolah minyak bumi, pengolahan limbah minyak bumi ya. Dalam bidang kesehatan, yaitu pembuatan antibiotik. Antibiotik ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Misalnya, ditemukannya jamur Penicillium notatum. Yang lain adalah vaksin. Vaksin merupakan suspensi mikroorganisme antigen yang toksinnya telah dimatikan. Misalnya, vaksin influenza, kolera, dan hepatitis A. Nah, ini sesi aktivitas tugas buat kalian. Kalian membuat tape dari singkong. Untuk alat dan bahan dan cara mengerjakannya, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau dari sumber yang lain. Silakan dibuat, kemudian Umi tunggu laporannya 1 minggu ke depan. Laporkan dalam bentuk foto atau video. Nah, demikian penjelasan mengenai bioteknologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.